Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wawade Akliani Nurmadi dengan NIM F2023011135 dari kelas N3. Pada video kali ini untuk memenuhi tugas farmakognosi yang diampu oleh dosen pengampu Dr. Apoteker Himaniarwati SSI MSc mengenai sejarah farmakognosi. Asal mula farmakognosi. Pada periode awal, manusia primitif mencari makanan itu secara acak pada bagian tanaman atau bagian lainnya seperti umbi-umbian, buah-buahan maupun daun dan bagian lainnya. Karena dari yang dimakan tersebut tidak memiliki efek yang berbahaya yang ditemukan, maka manusia primitif ini beranggapan bahwa bahan yang dimakan adalah aman dan dapat dikonsumsi sebagai makanan. Jika diamati efek lainnya, mereka beranggapan bahwa yang dimakan mampu memberikan efek lainnya, misalnya dalam mengobati gejala penyakit atau menyembuhkan penyakit. Pengetahuan empiris ini kemudian digunakan dan terus diperoleh dari hasil coba-coba. Tumbuhan digunakan dalam bentuk rebusan dan terus-menerus diamati serta hasilnya diturunkan dari satu generasi ke generasi lainnya. Nah, farmakognosi itu berasal dari kata Yunani yang yaitu farmakon, yang artinya obat, dan ginos atau ginosko yang artinya pengetahuan, yang merupakan ilmu pengetahuan modern, tertua, dan umumnya mempelajari obat-obatan mentah yang berasal dari tumbuhan dan hewan, yaitu dalam bentuk tincture, teh, tapal, bubuk, dan formulasi herbal lainnya, dan mencangkup autentikasi dan pengendalian mutu obat-obatan tersebut, dan berdasarkan pemeriksaan makroskopis dan mikroskopis obat-obatan mentah. Asal mula farmakognosi, zat-zat dari tanaman diisolasi, struktur yang dijelaskan, dan konstitusi aktif farmakologisnya yang dipelajari. Pengembangan ini terutama karena 4 peristiwa berikut. Yang pertama adalah isolasi penisilin, di mana pada tahun 1928 oleh William Fleming dan produksi skala besar pada tahun 1941 oleh Florey and Chain. Yang kedua adalah isolasi risperidone dari Rolfia Roach dan Coming Firming, sifat hipotensi dan penanganannya. Yang ketiga adalah isolasi alkaloid. Isolasi alkaloid vinca, terutama vincristine dan vinblasting, di mana vincristine ini ditemukan berguna dalam perawatan leukemia, di mana alkaloid ini juga memiliki sifat anti kanker. Yang terakhir adalah hormon steroid seperti progesteron diisolasi dengan sintesis parsial dari diosgenin dan saponin steroid lainnya dengan metode penandaan. Kortison dan hidrokortison ini diperoleh dari progesteron dengan reaksi kimia. Sejarah dan perkembangan farmakognosi. Sejak zaman dahulu kala, obat-obatan telah dikenal dan digunakan untuk meningkatkan kesehatan, baik untuk manusia maupun hewan. Setiap zaman memiliki pengetahuan dan metode pengobatan, bahkan keberhasilan dari ilmu kedokteran modern, dan perkembangannya sangat tergantung pada obat-obatan yang awalnya diperoleh dari tumbuhan. Di masa lampau, melalui pengalaman empiris, manusia menggunakan obat-obatan dan bahan obat itu berasal dari bagian tanaman seperti daunnya atau akar tumbuhan untuk menyembuhkan penyakit. Pengetahuan ini berkembang secara turun-temurun sampai saat ini. Nah, secara historis, produk alami yang ditemukan dari tanaman obat dan turunannya itu telah menghasilkan banyak obat yang bermanfaat secara klinis. Meskipun terdapat tantangan yang dihadapi dalam penemuan obat dari tanaman obat akan tetap menjadi komponen penting dalam pencarian kandidat obat baru. Tumbuhan atau tanaman merupakan apotek lengkap yang mengandung zat aktif dan variatif yang memberikan manfaat bagi kehidupan. Tumbuhan memiliki potensi yang dapat dimanfaatkan dalam bidang kesehatan. Misalnya, tumbuhan dapat melawan pengaruh bakteri dari zat perusak. Terus potensi lainnya adalah tumbuhan dapat membantu tubuh terbebas dari bakteri serta dapat pula mempermudah. Konsep farmakognosi molekuler ini berbeda dari metode identifikasi tradisional seperti identifikasi pabrik asli, identifikasi karakter, identifikasi mikroskopik, identifikasi fisik, dan identifikasi fisik dan kimia. Nah, secara historis, produk alami yang ditemukan dari tanaman obat dan turunannya itu telah menghasilkan banyak obat yang bermanfaat secara klinis. Meskipun terdapat tantangan yang dihadapi dalam penemuan obat dari tanaman obat akan tetap menjadi komponen penting dalam pencarian kandidat obat baru. Tumbuhan atau tanaman merupakan apotek lengkap yang mengandung zat aktif dan variatif yang memberikan manfaat bagi kehidupan. Tumbuhan memiliki potensi yang dapat dimanfaatkan dalam bidang kesehatan. Misalnya, tumbuhan dapat melawan pengaruh bakteri dari zat
perusak. Terus potensi lainnya adalah tumbuhan dapat membantu tubuh terbebas dari bakteri serta dapat pula mempermudah. Konsep farmakognosi molekuler ini berbeda dari metode identifikasi tradisional seperti identifikasi pabrik asli, identifikasi karakter, identifikasi mikroskopik, identifikasi fisik, dan identifikasi fisik dan kimia. Gambaran umum tentang perkembangan farmakognosi selama berbagai periode sejarah, yaitu pada zaman kuno, Babilonia, Asyur. Dalam farmasi Babilonia Asyur yang tercatat dalam bentuk cuneiform, penggunaan obat herbal untuk penyembuhan internal dan salep untuk perawatan eksternal menjadi prinsip utama. Buku resep tertua di dunia ditemukan di Irak berisi 12 resep untuk salep dan obat dalam dengan bahan-bahan seperti garam dapur, mur, thyme, terus buah ara, embun, susu, kulit, dan baju-baju kura-kura. Masyarakat Mesopotamia mengenal budaya buah ara untuk dijadikan anggur, dan mereka menggunakan jus buah ara untuk merawat dan melapisi obat-obatan. Selain itu, penaman bawang juga dilakukan untuk dimakan karena alasan kebersihan dan kesehatan. Gambaran umum tentang perkembangan farmakognosi selama berbagai periode sejarah, yaitu Yunani kuno. Peradaban Yunani menandai era ilmu pengetahuan dan filsafat yang berkontribusi yang penting dalam ilmu farmasi, terutama di bidang fitofarmasi. Aristoteles dan Hippocrates yang diakui sebagai bapak kedokteran alopatis masing-masing mendeskripsikan 500 dan hampir 400 bahan obat mentah dari tanaman. Theophratus, murid Aristoteles, juga menyebutkan 500 bahan obat mentah dalam karyanya. Sementara itu, Claudius Galen Pergamum, seorang tokoh kunci pengembangan teknik ekstraksi obat nabati dan memperkenalkan konsep formulasi farmasi, menulis sekitar 300 buku tentang tanaman. Semua ini mencerminkan kontribusi Yunani dalam pengembangan ilmu farmasi. Tokoh-tokoh yang berkontribusi pada pemahaman tentang tumbuhan obat dan penggunaan mereka dalam pengobatan. Yang pertama adalah Dioscorides, di mana menggambarkan tumbuhan obat dan penggunaannya serta membentuk praktik untuk memperlakukan setiap tanaman dalam bagian tersendiri. Dioscorides ini sebagai tokoh utama dalam warisan ilmu farmasi Yunani. Yang kedua adalah Theophratus, di mana mendefinisikan tumbuhan dan memberi nama serta menggambarkan bagian-bagian tumbuhan. Ia mempelajari reproduksi tumbuhan dan efek iklim tanah yang berbeda dan kontribusi manusia melalui pertanian. Selanjutnya adalah abad pertengahan, yaitu pengaruh Islam. Asal mula ilmu farmasi, yaitu syadanah dalam bahasa Arab, tidak bisa dipisahkan dari sejarah panjang perkembangannya, yang merupakan suatu proses bertahap dalam evolusi ilmu pengetahuan itu sendiri. Tokoh-tokoh Islam pada zaman kejayaan Islam memiliki peran yang signifikan dalam kemajuan ilmu kedokteran dan farmasi, yang tercermin dalam karya-karya kitab yang dihasilkan. Karya-karya 8 farmakognosi, yaitu menelusuri rahasia obat dan alam seperti The Canon of Medicine oleh Ibn Sina, Avicenna, dan kitab Al-Adwiyah Al-Mufrada oleh Al-Razi Razes. Dari dunia Islam menggabungkan pengetahuan klasik Yunani dengan pengetahuan lokal dan memainkan peran penting dalam pengembangan farmakognosi. Nah, seiring berjalannya waktu, pengetahuan tentang farmakognosi berkembang secara bertahap. Pada abad ke-18, sistematika ilmiah mulai diterapkan dalam farmakognosi, menggabungkan pengetahuan tentang botani, kimia, dan farmakologi. Hal ini memungkinkan pengelompokan tumbuhan obat berdasarkan sifat fisik dan kimiawi, serta efek farmakognosinya. Perkembangan teknologi kimia dan biologi pada abad ke-20 membawa kemajuan signifikan dalam farmakognosi. Teknik modern memungkinkan analisis kimia yang lebih canggih, terus isolasi dan karakterisasinya senyawa aktif, serta pengembangan metode ekstraksi dan pemurnian. Kemajuan ini membuka jalan bagi pengembangan obat-obatan baru dari bahan alam seperti antibiotik, anti-tumor, dan antiinflamasi. Nah, demikian video sejarah farmakognosi dari saya. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Semoga apa yang saya sampaikan dapat menambah ilmu dan wawasan kita semua. Saya tutup dengan billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa di like, subscribe.